FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Saatnya Anda simak obrolan inspiratif dunia bisnis dalam Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Ya, Gelar Bicara Inspirasi Bisnis. Gimana kabarnya siangnya? Sudah pada istirahat dan melanjutkan aktivitas? Kalau sudah, yuk kita mulai lagi ya. Start lagi untuk bersemangat untuk menyambut hari ini ya. Selesaikan, tuntaskan tugas-tugasnya dengan baik. Karena saya yakin dengan menuntaskan tugas-tugas kita dengan baik, pastinya kita akan mendapatkan lebih banyak lagi manfaat dalam kehidupan kita. Nah, siang hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita kedatangan bintang tamu spesial. Ternyata nggak sengaja ngobrol tadi waktu waktu ice breaking. Ternyata nggak jauh-jauh juga. Udah pernah kita merasa kenal aja nih, karena saya scroll Instagram. Wah, ini siapa sih bintang tamu saya siang hari ini? Oh, Mas Gunadi. Wah, coba deh saya scroll Instagram. Ini kayaknya nggak jauh-jauh nih dari orang ini. Circle-nya nggak jauh-jauh ya. Iya, akhirnya ternyata iya betul. Mas Gunadi Wibowo, owner dari Berkasido Mukti. Gimana kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Ripot. Terima kasih sudah diundang ke RKB lagi. Oh, ini kali berapa ya? Ini kali ketiga. Kali ketiga, wes mantap. Tapi baru ketemu pertama kali ya. Kali pertama bersama di sini. Nah, siang hari ini Mas Gunadi ini dikenalkan sebagai owner Berkasido Mukti. Apaan tuh Berkasido Mukti? Berkasido Mukti itu UMKM, perusahaan perseorangan yang bergerak di perdagangan. Sementara ini di Gula Semut Aren. Gula Semut Aren. Ya. Jadi semacam gula yang dibikin dari aren itu ya? Buat serbuk atau kristal. Gitu. Semut itu kan ini istilah umum ya. Bentuknya seperti rumah semut. Oh gitu. Tapi kita nanti coba untuk lebih dalam lagi. Saya ingin tahu secara personalitasnya Mas Gunadi dulu deh. Itu jauh lebih asik deh kayaknya nanti kita ngobrolnya. Kalau ngobrolin bisnis, setiap orang pasti punya strategi dan tekniknya masing-masing kan gitu. Tapi kalau kita bicara tentang personalitas, saya kira semua orang punya personalitas yang berbeda-beda. Tetapi siapa tahu dengan personalitas yang kita punya itu kita bisa menginspirasi banyak orang. Kan gitu. Mas Gunadi, saya mau tahu nih, Mas Gunadi asli mana? Asli Pekalongan? Asli Pekalongan. Lahir di kabupaten. Masuk daerah Kedung Muni. Oh, Kedung Muni. Bapak ibu saya Pekajangan dan Ambu Kembang. Oh, Ambu Kembang. Saya besar di Bandar Gunung, naik lagi di Belado saya. Di Belado. Jee. Wah, asik juga tuh. Jee. Tempat yang saya tuh paling seneng kalau ke Belado. Karena ngerasa bahwa wah, hidup di sini terasa adem ayem gitu ya. Tapi kalau untuk sehari dua hari ya sih. Kalau untuk berbulan-bulan, harus mengubah cara hidup dan gaya hidup. Asli anak pantai. Asli anak Pekalongan. Ketika datang ke daerah atas kan, wah asik ya gitu kan. Tapi begitu, kira-kira kalau misalkan seminggu aja deh tinggal di sana, wah ini harus mengolah sendiri gitu, wah nggak mungkin deh. Kalau di kota kan semua serba ada, tinggal katakanlah kita punya duit ya itu selesai urusannya. Kalau di desa kan mau punya duit seberapapun belum selesai urusan. Iya gak sih? Belum selesai urusan karena harus bisa mengolah sendiri, harus benar-benar mau ke warung ya harus jalan kan gitu. Nggak mungkin kita kayak misalkan ya di kota sekarang kan gampang aja pakai gadget, pesan ini gitu nanti diantar. Di Belado kan kayaknya belum sampai segitu kan. Nah itu dia. Nah boleh dong diceritakan perjalanan karirnya Mas Gunadi dulu gitu. Dulu gimana, awalnya gimana gitu?
Sebelum di dunia usaha, saya dulu karyawan. Jadi saya bergabung kurang lebih hampir 10 tahun di salah satu BUMN keuangan di perbankan. Wih, anak perbankan dulu. Keren. Itu berapa tahun di waktu itu? Hampir 10 tahun. 10 tahun. Oke. Terus kenapa jadi akhirnya milih resign? Sebenarnya banyak alasan yang melatar belakang gitu. Cuman salah satu yang mungkin relevan kaitannya sama dunia bisnis itu, saya merasa kayaknya sudah tidak sesuai dengan ini kondisi yang saya alami waktu itu, sudah sesuai dengan arah atau cita-cita saya gitu. Oke. Ada beberapa ganjalan. Gitu. Dulu cita-cita apa sih, Mas? Saya itu memang dari awal punya keinginan jadi pengusaha. Jadi ceritanya waktu sekolah kan sering baca buku pengusaha-pengusaha kayak Pak Tanri Abe. Ya benar. Manusia 1 miliar dulu kan. Manusia 1 miliar zaman itu keren banget, benar. Menginspirasi gitu kan. Itu ibu waktu saya mau penjurusan kalau nggak salah SMA. Nanti habis ini mau kemana gitu kan. Jadi guru aja. Ibu kan pengen jadi guru aja ya. Ibu saya guru kan soalnya. Oh gitu. Enggak Bu, mau izin kalau memungkinkan, kalau diizinkan saya tak masuk IPS gitu. Oh, dulu IPS. Sama. Aku juga IPS. Gitu kan. Iya. Dan ini ternyata yang menginspirasi Mas Anto. Mantap. Waktu saya kan cerita inspirasi Mas Gun untuk masuk IPS juga. Saya ingin jadi pengusaha. Ya itu Bu doakan ya, mudah-mudahan lakon gitu kan. Oh gitu. Terus akhirnya kan berarti waktu itu masuk ke bank, masuk kerja ke perbankan itu dalam rangka untuk apa ya istilahnya eksistensi dulu berarti ya? Apa gimana tuh cerita? Iya betul. Jadi ternyata ketika sudah semakin dewasa itu pekerjaan itu penting kan? Banget. Pasca kuliah gitu kan. Yeah. Kalau lulus itu kan ini salah satu tantangan terberatnya kan di situ, masa-masa mencari kerja itu kan. Peluang di situ. Ya sebenarnya ada beberapa peluang sih. Oke, termasuk di Kota Pekalongan waktu itu ada ini cuman nyantol di Semarang saya. Oh, dulu di Semarang. Sebelum itu sebenarnya sudah ikut dengan teman usaha di Banyumas. Waktu kan saya unsur. Oh, dulu di Semarang. Tapi buka usaha juga waktu di Semarang atau kerja itu? Buka usaha itu, mencoba berusaha itu setelah masa-masa sudah mulai mau resign nih persiapan. Oh iya. Sudah mulai situ. Cuman kalau itu karena di dunia perbankan waktunya kan full time ya istilahnya ya. Sekali, bahkan akhir pekan seringkali kita berangkat gitu kan waktu itu. Kecuali nggak tahu kalau hari ini. Kayaknya ketika bisnis keuangan udah mulai susah. Iya. Di era sekarang kayaknya bisnis keuangan lagi naik turunnya apa ya? Fluktuasinya luar biasa tinggi dan memang ya kita tahu lah sebenarnya kan kondisinya nggak baik-baik saja keuangan. Oh itu akhirnya milih kemudian resign terus mulai bikin usaha itu. Tapi sebelumnya sudah dirintis. Dulu ngerintisnya apa? Yang usaha yang dirintis sebelum resign itu? Saya itu sempat berdagang dengan istri ya, berdagang emping. Ya kan lewat libur gitu kan mau pergi ke terinspirasi itu. Cuman memang belum berhasil. Terus usaha distro. Oh distro juga pernah dicoba. Cuman ya belum berhasil karena memang belum punya ilmunya waktu itu, nekat aja kan. Oke. Terus mulai yang ini bikin gula semut aren ini akhir tahun 2020 itu COVID. Jadi aku itu diumumkan 2020 Maret apa nggak salah ya? Iya benar. Maret benar. Judulnya kan 2019 ya, awal 2020 di Indonesia masuk. Itu istri
idenya dari istri. Heeh. Nah, kan kayaknya ini masyarakat mulai aware Heeh. dengan asupan yang Iya. di ini kan, dikonsumsi kan. Betul. Apalagi musim-musim COVID waktu itu. Iya. Terus nonton YouTube, nonton segala macam. Kayaknya ini bagus ya, kebutuhan pokok, tapi yang punya nilai kesehatan. Alternatif gula pasir. Betul. Terus kemudian cari informasi, sempat belajar juga. Ya kita belajar ini diajarin sama bapak-bapak, ibu-ibu di kabupaten di Doro atas. Oh, di daerah Petung Kriono atau belum? Masih di Doro. Oh, di Doronya. Jadi, waktu itu Oh ya, pas kalau awal, mereka sudah terbiasa seperti Iya. itu memang betul. saya memang awalnya kan datang niatnya mau belanja aja. Mm-mm. Oh ini lagi nggak buat Mas Gun, kalau mau nanti Sabtu depan datang. Kayak orang ngaji ya, nuntut ilmu gitu. Alhamdulillah saya sama istri Sabtu itu bisa datang, sudah disiapkan sama timnya, sama ibu-ibu diajarin. Terus kemudian kita bisa buat di rumah, kita ngajukan izin Januari 2021. Kemudian bisa juga dari Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan. Terus ada evaluasi, ada saran untuk buat dapur produksi sendiri. Jadi dapur rumah tangga sama dapur produksi Oh, sendiri. dipisah ya. Dipisah. Alat-alatnya juga bisa. Kemudian keluar izin dan segala macam, alhamdulillah Sampai sekarang lancar ya. Alhamdulillah. Ini keren loh. Artinya perjalanan Mas Gunadi ini kan berarti mengalami masa pasang surut yang luar biasa juga kan. Dari mulai kerja di perbankan. Kan orang kan gini, orang kan selalu memandang bahwa orang yang kerja di perbankan tuh orangnya keren-keren gitu. Iya. sampai periode tahun 2000-an ya. Iya, kan masih gitu kan. Wah, kerja di mana? Aku di bank ini. Wah, keren. Wah, keren nih. Kayaknya itu apa ya? Wah, ini orang duitnya banyak gitu loh. Karena kerja di tempatnya duit gitu loh. Kan image-nya seperti itu. Terus kemudian banting setir, buka usaha. Dan pasti saya pengen tahu nih, ketika banting setir itu kan ada masa-masa krisis lah pasti dialami. Boleh dong diceritain pas waktu krisis itu, barangkali bisa, siapa tahu itu bisa menginspirasi banyak orang untuk bagaimana bangkit dari krisis itu. Jadi memang kalau kami itu kan dididik optimis. Jadi habis ini rencananya ini timeline-nya 6 bulan sawah kesini ternyata gagal. Memang kita yang merencanakan tapi Allah yang menentukan. Jadi memang sempat juga ada upaya untuk mencari kerja waktu itu. Cari kerja gantinya yang kemarin gitu ya. Ya, alhamdulillah sampai tahap wawancara segala macam, tapi memang belum cocok. Tapi jiwa itu mungkin sudah mengarah ke kayaknya saya nggak pingin ikut orang gitu istilahnya. Iya benar. Saya bikin bebas usaha gitu kan. Ya mungkin itu kali. Tapi aku juga pingin loh sebenarnya, kapan ya tapi gimana sih cara menentukan waktu yang tepat untuk bisnis gitu? Itu yang masih menjadi pertanyaan buat saya sih kadang-kala. Sama. Saya alami itu dulu. Dan kemungkinan sih teman-teman yang mau memulai bisnis punya pikiran kayak gitu. Walaupun mungkin kita udah punya latar belakang itu ya. Iya. Okay. Cuman memang kalau yang sudah pernah saya lakukan, lalui, dan mungkin informasi dari teman-teman yang sudah sering bolak-balik bisnis gimana ya, lakukan aja. Oh, just doing aja gitu ya. Karena kan kadang-kadang gini, orang itu, saya sendiri lah, udah nih punya pikiran, aku kayaknya mau bisnis ini deh, tapi kadang ngelihat kanan kiri orang sekitar dukung nggak ya? Itu yang kadang-kadang jadi ragu-ragu. Kayaknya istriku nggak begitu, belum punya pikiran untuk bisnis nih. Kan nggak asik banget kan jadi orang kesepian di dalam rumah. Ya kan, kitanya udah effortnya sudah gede tapi yang di rumah kayaknya kok masih pinginnya ikut orang aja nih kan. Karena berpikirnya ikut kerja ikut orang itu aman katanya kan gitu.
Karena nggak usah mikir macem-macem, nggak usah berpikir untuk besok mau ngapain, yang penting berangkat aja. Tapi kan akhirnya ini nggak dipakai nih, potensi akalnya nggak dipakai nih. Kalau realita di masyarakat, ya termasuk mungkin ngobrol dengan teman-teman gitu kan. Tapi memang begini, Mas Ribut, memang ada orang yang cocok jadi karyawan, ada yang cocok memang usaha sendiri. Gitu. Ya. Kadang-kadang kalau sudah jadi karyawan ya memang karena memang apa namanya itu cocok-cocokan, okay. Dan nggak mudah juga jadi wira swasta. Yang orang bebas juga jadi karyawan juga nggak belum tentu, iya. Bahasa juga gitu. Okay. Saya lihatnya sih ini dulu aja kaitannya sama misalkan saat ini sedang jadi karyawan nih, atau terikat di sebuah instansi tertentu. Ya udah nikmatin aja dulu gitu kan. Iya. Kalau kita lihat di luar sana yang masih butuh kerjaan, yang dari kerjaan kan masih banyak, betul. Kalau terus ada inspirasi atau memang ada passion untuk usaha, coba mulai dipikirkan dulu. Apa dibuat kira-kira? Dulu, dibuat tulisan dulu, coret-coret dulu kan. Sambil kita coba nyari komunitas yang cocok. Cari ilmunya, cari hitungannya, bener nggak sih saya cocok di situ gitu kan? Iya. Terus kira-kira peluangnya sama risikonya. Gede mana gitu ya? Kan? Terus kemudian ada trik-triknya atau apanya gitu kan? Walaupun mungkin pas begitu terjun akan menghadapi sesuatu yang di luar dugaan lah ya. Pasti itu ya. Jadi kalau memang usaha itu saya merasakan betul kayak mulai dari bangun dari nol dulu, dari nol enggak? Ya, karena kita udah punya basic kan. Iya. Cuma memang kayak mulainya ada rasa bingung. Yang dibingungkan nggak apa itu? Gini, misalkan gini, kita udah punya produk ini mantep nih. Kita udah pelajari produknya, kita udah buat narasi demikian rupa lah. Nilai tambahnya produk ini apa kita sudah buat. Habis itu kita tentukan pasar nih. Ini tak jual nih segmen apa gitu kan. Itu yang kadang-kadang susahnya di situ ya. Salah satunya itu. Menentukan pasar karena segmentasi kita ini campur. Di Indonesia kan nggak begitu serapi di Eropa atau di negara-negara barat. Segmentasi masyarakat, klasifikasinya kan jelas, stratifikasinya jelas. Kita ini kan campur. nggak punya klaster kan istilahnya, makanya terbantu dengan ada perumahan klaster itu kita jadi tahu. Ya nggak sih, oh ini perumahan yang ini berarti kira-kira konsumsinya gini, pola konsumsinya begini, duitnya segini kan gitu. Kan nanti kita bisa jualan ini aja deh yang harganya sekian kan kalau di masyarakat umum gaduh di situ. Gitu ya, sempat gitu ya. Itu kan udah segmentasi. Itu masuk kita fokuskan ke targeting. Iya. Terus setelah itu produk kita itu mau diposisikan selain posisi fisik juga posisi di benak konsumen. Mindsetnya konsumen kita mau naruh produk kita tuh di apa gitu. Ini teori sih sebenarnya. Kalau di pelatihan atau mungkin dulu kita sekolah kan STP gitu. Mungkin sekarang motivator atau trainer sudah banyak sekali ilmunya kan. Canggih mereka. Coba dari yang itulah yang kita pelajari. Aduh, gitu ya, sampai kepikiran sampai ke situ ya. Iya sih ya. Kalau saya sih memang basically suka bikin sesuatu itu lebih ke dunia media sih. Jadi katakanlah misalkan saya bikin tulisan atau apa, nah itu yang bisa saya gunakan untuk jadi barang jualan saya. Misalkan ada nih temen yang mau dibikinin story-nya misalnya, atau dia punya produk misalkan minta dibikin copywriter-nya, oke deh saya bikinin, apa nih produkmu apa, kamu mau cerita soal apa gitu, oh ini oke deh ya, kadang-kadang jadi ghostwriter juga kadang. Lumayan tuh. Cuannya gede kali itu. Dengan
dengan tahap seperti itu Mas Ibu sudah tajam sekali analisanya, membelah market gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Iya. Di posisi menempatkan produk di positioning apa gitu kan. Iya sih, tapi ya itu tadi ya, kalau harus main bisnis sendiri kayaknya berat kalau aku, makanya Konsultan gitu ya. lebih ke situ, jadi lebih safe kali ya di situ. Bukan, tapi mungkin ini mengoptimalkan keunggulan. Ya betul. Ini Di situ, makanya seringnya kalau saya itu ini kan jadi cerita sendiri ya. Kayak kita kan ngobrol nih, nah makanya keasikan ngobrol tuh gitu ya. Jadi kita akhirnya cerita sendiri, tapi nggak apa-apa, itu menjadi bagian dari cara kita untuk menemukan passion sih kali ya. Tapi kalau dari pihak keluarga, Mas Gunadi ini kan ibu guru, bapak karyawan. Terus Mas Gunadi berusaha untuk menjadi wirausahawan, keren ya. Aku mikir kalau ibu saya itu wirausaha, beliau pedagang. Dari awalnya dia seorang pembatik, tukang batik tulis gitu kan. Mungkin udah nggak betah gitu kan. Ya benar sih, itu tradisi yang adiluhung katakanlah seperti itu. Tapi kalau dari sisi kesejahteraan saja nggak jamin, orang kan pilihan nih. Ya udah deh, ini ditinggalin, terus akhirnya buka toko. Awal mula warung kecil kayak gerobak-gerobak kecil yang sekarang es teh kayak gitu, sampai akhirnya jadi toko. Berarti sekitar 40 tahun beliau berusaha. Itu terus akhirnya dari usaha yang dia kembangkan itu banyak saya belajar. Tapi ibu itu malah justru mikirnya, kamu jangan bikin usaha sendiri, sudah kamu kerja gitu. Itu kebalikan loh. Kamu kerja aja. Loh, definisi kerja menurut ibu saya adalah berangkat pagi, ada jam kerjanya, setiap bulan sekali ada gaji yang jelas, ada pendapatan yang bisa dihitung, ya kan? Artinya secara nominal jelas. Terus kemudian ada waktu kamu bisa beristirahat. Kalau berusaha, kalau wirausaha ini, kalau seperti yang waktu itu ibu bercerita, kalau yang seperti yang ibu laksanakan ini, itu berat karena belum tentu kamu mampu gitu. Oh iya. Akhirnya sampai sekarang kerja mulu. Nah makanya aku pengen belajar nih dari Mas Gunadi, kok bisa nemu pikiran bahwa saya pengen jadi wirausaha, bahkan sejak waktu itu kan sejak dialog bersama ibu waktu itu ya, kok bisa nemunya gitu? Ya karena mungkin ini ya, dari hasil baca-baca itu, karena termasuk kalau mungkin kaitannya sama pelajaran itu, mungkin saya suka sosial. Baca itu terus semakin kesini mungkin semakin terinspirasi. Dan mungkin juga saya malah melihatnya gini, waktu itu lihat ibu sebagai guru itu berat. Iya emang. Itu. Apalagi di zaman sekarang tambah berat lagi. Tapi kok kesejahteraannya kan sudah iya membaik. Secara nominal mungkin ya, secara nominal ya. Tapi dari sisi psikologi kan belum terpikir. Psikologinya yang kadangkala berat loh. Belum lagi ngomongin soal tanggung jawab moral. Ketika lihat muridnya ada yang bermasalah, wah. Itu kan nggak dipikirin tuh, yang seperti itu. Kalau ini Mas Rifut jangan paham betul ya. Itu risiko kan, risiko dalam profesi yang itu nggak pernah dihitung loh. Ada kasus di sekolahnya misalnya, tetap kena imbas kan, meskipun kasusnya tidak nyangkut dirinya gitu kan. Mungkin semua di instansi itu ya, di pemerintahan. Betul. Gitu ya. Iya, itu kan nggak pernah dihitung. Kalau dalam skala bisnis kan itu harusnya dihitung risiko. Nah itu yang di dunia pendidikan tuh risiko tuh nggak jelas istilahnya. Risiko yang harus dipikirkan oleh dunia pendidikan itu apa? Apakah sekadar meluluskan siswa?
apakah sampai kemudian mereka jadi sukses dalam konteks sukses menurut ukuran masing-masing, ya kan? Terus apakah nanti dia punya karakter yang kuat, etika yang baik, menjunjung moral, kompleks, biayanya harusnya tinggi emang, kosnya harus tinggi. Itu secara psikologis lelah banget. Cuman kan makanya ya udah deh, yang penting secara administrasi oke. Akhirnya kan pilihan yang dilakukan, administrasi aja oke lah, yang penting tugas dilaksanakan, soal itu ya udah itu sampingan. Artinya kalau sempet ya oke, kalau enggak ya udah. Bisnis sih bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada produk, kualitas produk, bertanggung jawab pada konsumen ketika ada konsumen yang istilahnya komplain. Nah itu kan siklus ini kan kalau ini kan bisa diukur, diukurnya gampang gitu. Dunia pendidikan susah ngukurnya. Parameter capainya Iya kan, ada katakanlah satu kelas ada 20 orang murid dengan latar belakang yang berbeda-beda, otomatis karakternya berbeda-beda, otomatis juga cara ukuran etika mereka juga beda-beda karena hidup di lingkungan yang berbeda, moralitasnya juga nanti juga akan beda. Ngukur ini produk unggul atau enggak susah. Harus variatif, harus kualitatif. Kalau sekitar angka itu dia yang belum sampai kan di situ. Kalau produk kan enak nih, kualitasnya udah standar nih, kan ada standarnya, udah standar etika, standar moral susah karena kita harus ngelihat macam-macam. Nah, balik lagi nih soal usaha yang Mas Gunadi jalani. Kenapa sih milih gula aren? Tadi udah sih sebenarnya masalah kesehatan itu tadi. Tapi kan banyak kan pilihan-pilihan untuk masalah kesehatan. Why gula? Saya juga tadinya nggak kepikiran sih. Karena inspirasinya di istri kan. Itu karena gini, mungkin waktu itu istri saya dapat informasi kaitannya sama salah satu penyebab penyakit atau yang salah satu terbesar ya kalau nggak salah, kan kaitannya sama gula. Oh iya benar. Gula itu. Apa sih judulnya, kategorinya salah satu penyakit yang mematikan Pak ya, atau salah satu yang banyak penderitanya istilah itu. Dia tidak disadari bahwa banyak orang yang menderita itu dan itu efeknya bisa kemana-mana. Karena kalau kadar gula dalam darah itu terlalu tinggi, dia nggak bisa menyerap makanan apapun itu, nutrisinya dia menyerapnya sedikit. Bahkan ketika kita punya penyakit, katakanlah kita punya sakit yang lain, ketika kita ngobatin diri kita sendiri, ini minum obat itu nggak ada efeknya. Nah itu yang bikin akhirnya gula jadi problem dalam kesehatan. Itu awal mula. Tapi nggak pernah kepikiran bahwa sebenarnya kan ini tradisi lama. Iya kan? Sebelum pabrik gula yang dibikin Belanda ada, ya kan? Gula aren dulu, ya kan? Kayaknya malah Mas Rif udah riset banyak nih. Enggak sih, asal aja sih. Tapi memang begitu. Ketika saya ketemu dengan para misalnya para petani atau perajin gula atau yang berkecimpung di sekarang di ini penanaman itu sudah mulai bisa dibudidayakan. Arennya itu ya, tanaman arennya. Tadinya kan banyak yang alami ya, yang jatuh dari benar-benar proses natural. Kali ini bisa dipilih atau mungkin bisa dari biji. Sudah mulai banyak. Itu memang banyak nilai-nilai seperti itu. Banyak kelompok-kelompok atau komunitas yang kemudian mencari sejarahnya dulu. Ya. Ternyata dari sini ilmunya dari sini, ilmunya dari sini gitu. Saya baru
baru tahu juga gitu. Itu kan tradisi lama. Jadi kita itu sebenarnya kan sudah punya pemanis yang istilahnya lebih aman, lebih karena alami ya. Jadi itu prosesnya juga alami, proses pembuatannya juga lebih alami. Fragmentasinya kan nggak seperti gula yang gula tebu itu kan. Itu kan ngeri itu. Sudah ada bahan kimianya. Kalau ini kan hampir bisa dikatakan nggak ada kimia. Nggak ada bahan tambahan. Itu dia. Prosesnya nggak terlalu panjang, nggak mau pemanasan yang ekstra. Jadi artinya kandungannya terjaga gitu. Itu dia. Jadi kan kita akhirnya bisa ngomong bahwa ternyata kebudayaan kita ini yang kita anggap sebagai sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman, enggak juga. Iya, aku tuh belajar dari situ banyak ya. Jadi misalkan saya kalau masak di rumah aja gitu, terutama istri saya larang untuk saya tidak menganjurkan untuk menggunakan bumbu-bumbu yang dari pabrikan. Ya udah kita bikin aja sendiri. Katakanlah misalkan apa nih bahan dia, oh bisa kok kita olah sendiri kok gitu. Nah itu untuk istilahnya mengurangi kadar kimia yang kita asup di dalam tubuh. Itu ngeri, bener, itu ngeri. Makanya back to nature. Sekarang kan trennya gitu ya, back to nature. Orang zaman dulu kan sudah melakukan itu. Oke, asik nih. Nah, kawan yang mau gabung ya, silakan bisa layangkan pertanyaan melalui telepon boleh di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Silakan. Nah, ini balik lagi mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kayaknya kita jeda sebentar ya untuk ambil nafas sambil kita menenangkan hati masing-masing. Berpikir kira-kira apa ya, bisnis apa yang mungkin bisa dilakukan yang sekiranya dengan bisnis yang paling punya peluang untuk berkembang adalah bisnis yang urusannya dengan konsumsi langsung manusia berhubungan dengan pangan. Sekalipun sandang juga bisa menjadi sesuatu yang bernilai, tapi kebutuhan pangan kita sebenarnya semakin hari semakin banyak karena semakin banyak orang yang harus dikasih makan juga. Baik, saya ke lagu dulu. Ada yang minta 98 Degrees. Siapa tadi yang minta 98 Degrees? Ada Hera di Tirto ya. Mintanya Because of You. Oke deh, kita dengar aja dulu ya, Because of You 98. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra.
Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Mau kesempatan emas? Ini dia kesempatan emas untuk warga Kota Pekalongan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan kembali membuka program pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DPHCAT tahun anggaran 2025. Pelatihan tersedia di berbagai tempat di BLK dengan 15 kejuruan selama 30 hari. Masing-masing kejuruan bisa diikuti 16 peserta. Di BLK Komunitas untuk 16 peserta. Juga dibuka di APKS untuk 16 peserta per kejuruan selama 20 hari. Serta pelatihan khusus bagi buruh rokok di PT Urip Sugiarto atau MPS. Tunggu dulu. Selain pelatihan, kamu juga bisa dapatkan tas ransel, tote bag, modul, kemeja, konsumsi, serta uang transport. Info lengkap bisa kamu cek di Instagram @dinperinaker_Kota Pekalongan. Melalui pelatihan kerja, kita wujudkan masyarakat yang terampil, produktif, dan kompeten. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih kita lanjutkan kebersamaan kita di Gelar Bicara Inspirasi Bisnis. Nah, sudah ada yang bergabung ya di siang hari ini. Ada dari Mas Indra di Buaran. Mau nanya nih, bagaimana proses produksi gula aren di tempatnya Mas Gunadi nih? Apakah masih mempertahankan cara tradisional atau sudah modern? Nah, ini. Terus kemudian dari Mas Yudi di Comal, bagaimana cara memasarkan produk yang diproduksi oleh Mas Gunadi ini? Dan sampai hari ini setiap harinya sudah bisa memproduksi berapa banyak? Oke. Terus ada juga Abbas di Comal. Mau nanya nih, apakah gula sarang semut itu bisa jadi pengganti penyedap rasa? Oke deh. Oke, 3 penanya dengan 3 pertanyaan yang variatif. Kita mulai dari pertanyaan pertama aja dulu, Mas Gunadi. Prosesnya tradisional masih? Masih. Jadi kalau yang di ini sekarang nggak produksi di kota. Sekarang di mana? Di Petong. Kalau di Ndoro kebetulan beberapa waktu terakhir ini tidak produksi. Jadi, di Petong itu masih tradisional. Oh ya, Jadi, kalau itu aku percaya. Betul-betul handmade, betul-betul mengandalkan cahaya matahari. Proses perapiannya juga pakai kayu. Keren. Harusnya mahal tuh. Mahal. Ini jauh lebih mahal dari yang lain ya, kalau di toko-toko C. Karena ya itu tadi, handmade itu tadi. Saya pernah datang ke NTB waktu itu, terus saya datang ke Kampung Tenun. Semuanya proses masih alami sampai pewarnaan. Pewarnaan baik dahulu ya. Nah, yang menarik adalah cerita di balik itu, di balik proses dan di balik motif. Di situ saya ketemu dengan seorang ibu yang lagi nenun gitu. Terus dia cerita, sambil cerita, "Mas, kalau kayak gini nih, motif yang kayak gini nih, ini untuk ini dulu peristiwanya gini. Sekarang masih dipertahankan." Dan ternyata di sana ada aturan main yang luar biasa ketat. Seorang penenun harus seorang perempuan. Itu memang pekerjaannya perempuan, jadi nggak dikerjakan oleh laki-laki gitu. Terus sampai
harus kalau mau menenun harus dalam keadaan suci. Artinya nggak boleh haid. Ya. Lebih baik lagi, dan ada syarat, seorang gadis harus bisa menenun sebelum menikah. Wah, gila itu. Saya pikir, wah ini upaya mengkonservasi, Ya. membuat keberlanjutan dari sebuah tradisi yang kuat. Dan saya mikir, wah ini isunya kesetaraan gender nih. Seru, aku pikir. Nah, saya ingin tahu nih, kalau di produksi gula semut masih begitu nggak ya di masyarakat di sana? Iya. Kami coba angkat itu juga jadi narasi ini kan di marketingnya. Ya. Jadi dihasilkan dari pohon aren di daerah dataran tinggi. Artinya kan ini jauh lebih fresh, jauh lebih segar gitu kan. Karena aren itu bisa tumbuh di tanah yang meter di atas permukaan lautnya. MDPL-nya. MDPL-nya rendah itu bisa sampai ke tinggi. Nggak perlu di dataran tinggi gitu. Oh gitu ya. Gitu. Malah jauh lebih baik di daerah tinggi apa di rendah sih? Setahu saya jauh lebih baik di dataran Rendah ya? tinggi. Oh tinggi malah. Ya. Oh karena ini udaranya yang ini ya masih fresh. Masih fresh, tanahnya juga. Oh iya. Udaranya juga. Humusnya juga masih bagus di situ. Ya memang kalau kita bicara Petung itu narasinya bagus lagi tuh Petung. Karena Petung adalah salah satu kawasan hutan tropis di Jawa yang tersisa. Yang tersisa itu pasti lebih mahal lagi tuh narasinya dibangun tuh. Saya dapat itu dari liputannya salah satu kantor berita sih. Saya cuplik di Instagram. Itu keren. Saya beberapa kali sih di Petung sampai nginep di alasnya juga. Pernah gabung sama siapa Teguh. Mas Teguh apa? Bukan. Yang ini bikin camping di hutan sambil ngopi itu loh. Ya ampun, asik banget sih acaranya. Terus aku mikir ini potensi. Cuman kalau ini terlalu sering dilakukan, saya bilang sama Teguh, ini potensi ngerusaknya juga gede. Iya, akhirnya iya kalau yang berpikiran seperti itu cuman dia. Mas Teguh Landung Sadi kan? Benar. Iya, Mas Teguh. Alin. Oh, iya Pak Alin betul. Nah, saya pikir bahwa bagus sih, tapi kalau terlalu banyak, nanti kalau misalkan ada banyak orang yang berpikiran semacam ini akan buka usaha yang sama di area-area hutan yang lain. Nah, makin rame datang orang, makin hutan kita semakin akhirnya eksploitasi. Nah, otomatis ya harus dibatasi nih. Aku bilang gitu, harus dibatasi. Lo jangan terlalu sering nih bikinnya gini. Tapi bagus sih, aku seneng. Idenya keren. Terus ini gimana cara memasarkannya produk ini? Saya perkuat di offline sebentar ya. Walaupun online-nya di salah satu marketplace saya ada dan alhamdulillah jalan. Tapi saya coba untuk di beberapa toko oleh-oleh, market, toko pan roti, saya bisa masuk ke situ. Ini terakhir masa saya dari terakhir-akhir, ternyata bisa jadi pilihan di pan roti. Gitu kan. Oh, gitu. Kan kue aren itu. Ya. Tahun Lebaran tahun lalu itu rame. Lebaran tahun, iya. Oh iya. Ya beberapa toko oleh di Pantura, di Batang, Pekalongan, Pemalang, bisa di beberapa tempat. Oke. Kalau setiap hari bisa nyampe berapa produksi? Enggak setiap hari. Enggak setiap hari ya? Di Petung, ada juga dari Peninggaran, itu enggak tiap hari. Cuman ketika alhamdulillah sudah mulai beranjak yang dari rintisan, alhamdulillah ada perkembangan gitu. Oke. Di Belado nggak ada juga? Ada kan? Pernah juga saya ambil dari 8 pengrajin di sana. Cuman waktu itu memang ketika saya buat kok belum jadi. Terus kemungkinan sih
mungkin pas waktu itu yang saya ambil itu pas sudah agak lama di proses penampungan niranya. Jadi nggak semua gula itu bisa dibuat kristal. Dengan manual ya, ya. Jadi memang yang benar-benar pilihan. Kalau yang hitam yang lama nampungnya, karena mungkin nilainya biar banyak. Satu itu lama mungkin hampir seharian baru diproses, itu nanti nggak jadi kristal. Jadi karamel. Ngaruh, ternyata di proses kimiawinya di situ tuh ngaruh. Waktu itu juga ngaruh. Oh gitu. Nah ini menarik nih, tantangan tuh ya akhirnya ya. Tantangan. Ini mau dibagi jadi produk apa kan itu? Tapi pernah nggak sih mencoba untuk bikin produk turunan dari gula aren ini? Misalkan tadi, ini bisa buat bahan karamel, sekalian aja dibikin gitu. Istilahnya apa ya? Mungkin kayak ini ya, diversifikasi ya. Kalau saya sih belum sampai keturunan. Cuma misalkan gula semut aren dengan jahe, jadinya jahe aren. Oh gitu. Kayak semacam wedangan kan, seduh. Jadi wedangan praktis lah gitu. Terus ada yang gula cair. Gula cair. Kan cair. Kalau misalkan praktis kopi tinggal tambah itu, apa susu tambah itu gitu kan. Gitu. Terus, beberapa cetak juga banyak peminatnya sih. Jadi asik. Kayaknya sih saya merasakan ini kaitannya kesadaran akan itu ya, kesehatan itu banyak yang memang datang ke rumah untuk nyari yang cetak. Rumah mana sih boleh tahu? Misalkan pengen Panjang Indah. Saya di Google Bisnis ya. Ada di situ Rumah Nira Palm Sugar gitu. Rumah Nira Palm Sugar. Instagramnya juga itu, di Marketplace juga itu. Oke deh, nanti aku cari. Karena hal-hal kayak gini nih sebenarnya mahal nih, ilmu mahal nih. harus ini nih, harus ke suhunya langsung. Pak Abbas di Comal juga gabung. Mau nanya apakah gula semut itu bisa jadi bahan pengganti penyedap rasa? Bisa ya kayaknya ya. Jadi biar sedap gitu ya. Jadi ini bisa tambahan di minuman ketika masak atau mungkin ketika bikin kue. Iya sih ya, kalau orang timur katakanlah misalkan Semarang, Solo, Boyolali, pokoknya yang di daerah timur itu mereka nggak pakai micin, biasanya tambahannya gula pasir kalau masak dulu atau gula Jawa. Makanya setiap kali makan makanan khas sana selalu rasanya manis. Sayur asem aja rasanya manis. Saya pernah bertengkar waktu KKN zaman dulu, karena saya jadi juru masaknya di grup KKN itu. Kebetulan ada temen yang dari Karanganyar gitu. Dia bikin, kita sepakat hari ini kita menunya makanannya adalah sayur sop. Saya belanja dan macam-macam sudah komplit, saya mau olah, tiba-tiba dia nyemburin aja separuh gula Jawa yang kayak batok itu, separuh. Saya marah, loh itu sayur sop kenapa dikasih gula gitu. Loh kalau di tempat saya memang gini. Loh, di tempat saya enggak ada. Loh, lidah kita beda. Orang Pantura sama orang pedalaman di Karanganyar enggak sama ternyata. Oh, aku baru nyadar. Oh, gitu ya. Ya udah deh. Terpaksa makan yang makanan manis kan. Oh, ternyata. Dan itu sebenarnya ya sah-sah saja sih karena itu selera. Nah jadi itu gula bisa digunakan sebagai penyedap rasa sih sebenarnya Pak Abbas ya. Oke. Nah terakhir ini Mas, sebelum kita akhiri karena sudah menit 57 ternyata nggak sadar aku. Kita kasihkan ngobrol. Apa ini tadi? Tantangan ke depan yang sekiranya pengen Mas Gunadi jawab apa dalam bisnis ini? Ya tantangannya semakin ini ya, memperluas jangkauan pasarnya.
syukur-syukur sesuai dengan temanya hari ini di RKP menuju ke global gitu. Karena memang ya kalau mungkin kita mau melihat informasi di internet atau di medsos kan memang banyak permintaannya dari Amerika, dari Eropa segala macam gitu. Ya kami sedang belajar menuju ke sana. Siapa tahu bisa ketemu dengan senior atau yang sudah pernah berpengalaman di situ. Pemerintah juga banyak membuka pelatihan itu sih. Dan sering ikut ya jaringannya. Sering ikut sih. Mantap. Cuman belum lulus. Belum netas istilahnya. Nggak apa-apa. Namanya juga sedang belajar. Harus ada kita harus menikmati proses naik turunnya itu tadi. Karena kalau nggak dinikmatin nggak seru. Mas Gun, saya terima kasih sekali Mas Gunadi mau menyempatkan waktu untuk hadir di Inspirasi Bisnis. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi untuk ngobrol lebih dalam lagi barangkali. Siap. Saya juga terima kasih sekali Mas Ribut. RKP juga terima kasih. Saya malah banyak mendapat informasi masukan. Informasi betapa multi talentanya Mas Ribut. Enggak sih. Hari ini pembahasannya luas sekali. Banyak informasi yang saya peroleh. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan hari ini. Oke, sukses terus Mas. Sama-sama, terima kasih. Bahagia juga untuk keluarga. Baik. Amin. Dan itulah kawan, obrolan kita di Inspirasi Bisnis. Kita ketemu lagi minggu depan dengan obrolan yang seru lagi, lebih dahsyat lagi. Kita ngobrolin soal ke bisnis ya. Dan jangan kemana-mana, saya masih akan menjadi kawan Anda sampai pukul 6 petang nanti ya, dengan perjalanan Halo Kota Batik. Akhirnya dari kawasan Kuningan 7, Inspirasi Bisnis saya akhiri. Sampai jumpa. Sukses selalu untuk Anda. Telah Anda simak gelar wicara Inspirasi Bisnis persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik.